Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan segera memulai ibadah minggu kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah Minggu Paskah ke-6. Pada minggu ini kita merayakan masa penantian akan hadirnya Roh Kudus. Sebagaimana para murid mendapat peneguhan dari Tuhan Yesus saat menantikan datangnya Roh Kudus, demikian juga dengan kita pada saat ini. Semoga melalui ibadah ini, kita beroleh peneguhan Allah yang menyatakan kasih-Nya. Mari kita bersaat teduh sejenak. Tuhan Allah Bapa di surga, Tuhan yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas berkat kehidupan yang senantiasa Engkau curahkan kepada kami. Saat ini kami datang ya Bapa ke hadirat-Mu yang kudus untuk beribadah bersama keluarga di rumah kami masing-masing. Walaupun dengan penuh keterbatasan di saat virus corona masih melanda di negara kami, tetapi Engkau masih memampukan kami untuk beribadah di minggu pagi ini. Berkati Bapak Pendeta yang akan membawakan firman-Mu, urapi dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Dan mampukan kami, anak-anak-Mu, untuk mendengarkan firman-Mu, serta kami dapat melaksanakan di setiap kehidupan kami. Pimpin ibadah pada pagi ini, agar boleh berjalan dengan baik dan lancar. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Mohon pengampunan atas segala dosa-dosa kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama yang indah, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
Kita akan membaca firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 15 sampai dengan 21. Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 21. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggallah sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup, dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa, dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah firman Tuhan, dan berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya harap saat ini saudara-saudara dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sehat, sukacita bersama-sama dengan keluarga, dan beribadah bersama-sama dengan keluarga. Puji Tuhan, saya pun juga mengalami keadaan yang baik dan senantiasa ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Sudah 2 bulan ini kita berada di rumah, tinggal di rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan melakukan segala sesuatu di rumah. Saudara-saudara, saya berharap kita tidak kemudian bosan atau kemudian bahkan ada yang stres atau lalu kemudian ingin keluar rumah dan pergi kemana ia mau. Saya ingin mengatakan saudara-saudara bahwa tinggal di rumah, berada di rumah, dan membatasi keluar rumah adalah sesuatu yang penting. Itu adalah juga bentuk tanggung jawab kita sebagai orang percaya di dalam dan di tengah-tengah negeri kita yang sekarang ini sedang dalam situasi yang tidak mudah karena merebaknya virus corona. Dengan tetap tinggal di rumah, menjaga kesehatan, menjaga jarak dengan orang lain, kita berharap dapat memutus rantai virus yang sedang berkembang. Oleh sebab itu mari kita jalani semua itu dengan penuh sukacita dan di dalam ketaatan kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, tetapi yang menarik adalah bahwa dalam masa tinggal di rumah ini, stay at home ini, karena merebaknya virus, ternyata banyak hal positif yang dapat kita alami. Kita dapat mengembangkan hobi yang barangkali sudah lama terbengkelai dan tidak terurus karena kita tidak punya waktu. Atau kita bisa mengembangkan kebersamaan kita dengan anak-anak kita. Atau kita melakukan sesuatu yang menyenangkan. Dan semua hal yang mungkin dulu hanya berupa angan-angan, tetapi justru dengan tinggal di rumah kita bisa melakukan hal yang positif. Banyak orang yang sekarang bikin kue, bikin makanan, bahkan menawarkan kepada orang lain, membuat masker, dan membuat aktivitas yang lain. Banyak hal sebenarnya bisa kita lakukan bersama-sama di tengah-tengah keluarga. Sekalipun kita juga harus mengakui bahwa akibat dari merebaknya virus corona ini sungguh-sungguh memprihatinkan. Di Indonesia sendiri sekarang sudah lebih dari 1.000 orang yang meninggal dunia. Dan masih ribuan lagi tinggal di rumah sakit dalam perawatan dan dalam pengobatan yang intensif. Oleh sebab itu marilah kita juga mengingat mereka, mendoakan para dokter yang mengusahakan kesembuhan supaya segera mereka dipulihkan dan Indonesia bisa terbebas dari bahaya corona ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian, sekarang
yang saya ingin mengajak saudara-saudara merenungkan adalah apa arti firman Tuhan ini bagi kita saat ini. Apa artinya bacaan Yohanes 14, 15 sampai 21 ini bagi kita? Saudara-saudara, banyak orang yang karena virus ini, karena tinggal di rumah memang mengalami kegelisahan, mengalami kekhawatiran atau mengalami hati yang was-was. Sebenarnya itu juga tidak terlalu tidak terlalu perlu dipikirkan karena memang suasananya seperti itu dan keadaannya seperti itu. Dan berbicara tentang kegelisahan, tentang kekhawatiran, semua orang juga mengalami. Bukan karena virus saja, banyak orang mengalami kegelisahan karena masalah-masalah dan beban-beban hidup yang dialami atau tantangan yang sedang dihadapi. Murid-murid Yesus juga mengalaminya. Di dalam konteks bacaan ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, murid-murid Yesus sebenarnya juga sedang berada di dalam kegelisahan. Sehingga di dalam ayat-ayat sebelumnya, di pasal 14 ini, di ayat 1 di sana dikatakan, jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Yesus mengatakan kepada murid-murid, jangan gelisah, percaya saja kepada Bapa dan kepada aku. Kenapa mereka gelisah? Saudara-saudara, kita tahu bahwa beberapa hari sebelumnya Yesus mengatakan kepada para muridnya bahwa ia tidak lama lagi bersama-sama dengan para murid. Yesus segera akan pergi ke rumah Bapa. Ia segera akan pergi meninggalkan para murid. Nah, ini tentu menggelisahkan para murid. Kalau Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka, kalau Yesus tidak ada di tengah-tengah mereka, siapa yang akan menolong mereka? Selama ini segala sesuatu para muridnya kalau berhadapan dengan masalah, berhadapan dengan tantangan, berhadapan dengan penolakan terhadap Yesus dan kelompoknya, Yesus yang paling dahulu maju. Yesus yang membela mereka, Yesus yang mengatasi persoalan-persoalan mereka. Dan ketika Yesus tidak ada bersama-sama dengan mereka, siapa yang akan menolong mereka? Dan itu menjadi kegelisahan yang besar. 3 tahun mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Mengalami mujizat, mengalami peristiwa-peristiwa besar, mengalami hal-hal yang tak menakjubkan. Dan sekarang Yesus akan pergi. Ada sesuatu yang kosong di dalam hati mereka, mungkin itu yang dirasakan oleh para murid kalau Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Nah, di dalam situasi semacam itu, saudara-saudara, Tuhan mengatakan, jangan gelisah hatimu. Dan kemudian Tuhan Yesus menyatakan hal-hal yang mendatangkan kekuatan dan penghiburan bagi para murid. Yesus mengatakan, jangan pergi, jangan gelisah hatimu. Karena apa? Karena aku sesungguhnya pergi ke rumah Bapakku. Bukan berarti bahwa Yesus pergi begitu saja dan tidak melakukan apa-apa. Yesus pergi ke rumah Bapa untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Filipus dan Thomas bingung. Tuhan, kemana aku akan pergi? Bagaimana aku bisa pergi ke rumah Bapa? Lalu kemudian Yesus mengatakan di ayat sebelumnya, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Maksudnya adalah mereka, para murid dan siapapun yang mau pergi ke rumah Bapa, mau pergi ke sorga, disediakan tempat oleh Tuhan. Mereka harus mengikut Yesus. Mereka harus bersama-sama dengan Tuhan Yesus, percaya kepada Yesus. Karena Yesus adalah jalan, kebenaran yang akan membawa kepada kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, saudara-saudara, para murid mestinya paham bahwa Yesus bekerja, menyediakan tempat untuk para murid. Dan dia akan kembali pada waktunya, menjemput mereka. Dan mereka boleh tinggal bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam kemuliaannya. Nah, saudara-saudaraku yang sekalian yang dikasih oleh Tuhan, berarti kalau Yesus pergi ke sorga kepada Bapanya, artinya para murid sekarang berada di dalam masa, akan berada pada masa penantian tentang kedatangan Tuhan. Dan untuk itu Yesus menjanjikan akan menyediakan penolong. Yesus mengatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu seperti yatim piatu. Tidak ada yang memperhatikan, tidak ada yang menolong kamu. Aku akan mengirim penolong yang lain, yaitu Roh Kudus.
yang akan menyertai para murid bersama-sama selama-lamanya dan akan tinggal di dalam hatinya. Bapak Ibu saudara-saudaraku, tentang penolong yang lain itu ada 3 hal yang dikatakan di dalam bacaan kita. Yang pertama, di situ dikatakan bahwa Roh Kudus yang akan diberikan oleh Tuhan adalah disebut sebagai Roh kebenaran. Penolong itu adalah Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran. Maksudnya apa? Roh Kuduslah yang akan menyatakan kepada murid-muridnya, murid-murid Tuhan Yesus, supaya mereka bisa berpikir benar, bertindak benar, sesuai dengan Tuhan Yesus, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus pada dasarnya adalah kebenaran itu sendiri. Roh Kudus sendiri yang akan menolong, menyertai para murid, sehingga mereka bisa bertindak benar, melakukan hal yang benar, sebagaimana Yesus melakukannya bersama-sama dengan para murid. Lalu yang kedua, disebutkan adalah bahwa Roh Kudus itu adalah Roh penghibur. Roh yang menghibur. Yesus tahu bahwa murid-muridnya ketika dia ditinggalkan naik ke sorga, hidup di tengah-tengah dunia menjadi saksinya, banyak menghadapi tantangan, banyak menghadapi penolakan, banyak mengalami kekerasan. Oleh sebab itu, mereka akan ditolong, yaitu oleh Roh Kudus sendiri yang ada di dalam hati mereka, tinggal bersama-sama dengan mereka selama-lamanya, menolong mereka, memberi kekuatan kepada mereka, menghibur, sehingga mereka dikuatkan, mereka dimampukan, mereka diberi semangat untuk dapat terus maju, sekalipun mereka menghadapi tantangan dan kesulitan. Kemudian yang ketiga, yang penting adalah bahwa Roh Kudus itu akan menyertai selama-lamanya murid-muridnya. Karena apa? Karena ia akan diam di dalam kamu. Di ayat 17 di situ dikatakan bahwa Roh Kudus itu yang menghibur itu, yang menolong itu akan tinggal selama-lamanya di dalam diri para murid. Sehingga tidak ada sesuatu apapun yang bisa memisahkan mereka dengan Tuhan karena kehadiran Roh Kudus di dalam dirinya. Saudara-saudaraku, Rasul Paulus mengungkapkan kegembiraan dan sukacitanya sebagaimana dikatakan kepada jemaat di Korintus bahwa Tuhan mau tinggal dan diam di dalam tubuh kita. Sehingga kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus mengatakan, ingat, tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus. Tubuhmu itu adalah rumah di mana Roh Kudus mau tinggal dan diam di dalamnya. Sehingga sesungguhnya tubuhmu itu bukan milikmu sendiri, tetapi adalah milik Allah, di mana Allah mau tinggal di situ. Oleh sebab itu, Rasul Paulus mengungkapkan kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 6 ayat 19, bait tubuhmu itu bukan milikmu sendiri, tetapi milik Allah, karena tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi, mestinya para murid tidak perlu gelisah. Sekalipun Tuhan Yesus akan pergi, Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan mereka, mereka akan disertai oleh Roh Kudus yang tinggal di dalam dirinya. Ia akan ditolong, ia akan dihibur, ia akan dikuatkan untuk dapat menjalankan panggilan mereka sebagai murid Yesus di tengah-tengah dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, di sekitar kita, kenyataan yang kita hadapi adalah bahwa sekarang ini kita melihat banyak orang mengalami kekhawatiran. Banyak orang yang mengalami situasi yang mencekam, ada bahkan ketakutan karena virus COVID-19 atau virus corona yang sedang merebak. Banyak orang yang sudah menjadi korban di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri ada 1.000 lebih yang sudah meninggal. Dan bahkan masih ada ribuan yang dirawat di seluruh pelosok tanah air ini. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita mengingat mereka yang gelisah, mereka yang bingung, mereka yang was-was, mereka yang takut. Bahkan juga ada masalah-masalah lain di luar COVID yang dialami oleh manusia yang membuat kekhawatiran, kegelisahan di dalam kehidupan mereka. Oleh sebab itu, firman ini mestinya menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah penghiburan bahwa mereka tidak sendiri. Kita disertai oleh Roh Kudus
yang akan menghibur, menolong, menguatkan kita di dalam setiap persoalan yang sedang kita hadapi. Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini juga menegaskan bahwa sesungguhnya Allah mengasihi kita. Ia seperti orang tua yang melindungi anak-anaknya. Orang tua yang tidak tega meninggalkan anak-anaknya. Kamu tidak akan menjadi yatim piatu. Aku tetap menyertai kamu dengan cara yang berbeda. Dan inilah kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, dengan kasih itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana kita membalas kasih Tuhan? Di dalam ayat yang kita baca tadi, di dalam ayat yang ke-15, di sana dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Kalau kita sudah merasakan kasih Tuhan, maka yang harus kita lakukan adalah melakukan perintah Tuhan, melakukan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita pun juga harus mengasihi Tuhan sedemikian rupa secara maksimal. Kalau tema kita pada saat ini adalah mengalirkan kasih, bagaimana kita mengalirkan kasih di dalam kehidupan kita sehari-hari? Kalau Yesus sudah mengalirkan kasih, membanjiri hidup kita dengan kasih, bagaimana kita juga menyalurkan kasih itu kepada orang lain, supaya orang lain juga mengalami kasih Tuhan yang luar biasa. Kasih yang tidak berpusat pada diri sendiri, kasih yang tidak meminta balasan, kasih yang tidak meminta pujian, kasih yang tulus, kasih yang sebagaimana dilakukan oleh Tuhan. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam pengajaran Tuhan Yesus di Matius 25, kalau kita membaca bahwa nanti pada akhir zaman itu orang akan dinilai, orang ini layak atau pantas atau tidak untuk Tuhan. Dan Yesus mengatakan, apa yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, maka engkau sudah melakukannya untuk aku. Orang yang paling hina, orang yang paling asor, orang yang paling rendah, orang yang paling susah, itulah yang harus kita bantu. Nah, dalam konteks kehidupan kita sekarang tentu ini bisa kita kaitkan juga dengan kondisi-kondisi yang kita hadapi. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang tidak bisa bekerja lagi, banyak orang yang dipotong gajinya, banyak orang yang tidak mendapatkan upah harian sehingga mereka tidak bisa makan seperti biasanya. Mereka lah yang harus kita aliri kasih kita sesuai dengan berkat-berkat yang kita miliki. Mungkin tidak besar, mungkin tidak bisa sepenuhnya kita melakukannya, tetapi apa yang ada pada kita, apa yang bisa kita lakukan sekalipun kecil, asal dilakukan dengan syukur, maka Tuhan akan menolong. Menarik, ada seorang nenek umur 82 tahun di Jogja, melihat banyak orang tidak bisa makan karena virus corona ini. Sopir-sopir angkot dan sebagainya yang tidak bisa makan. Lalu kemudian dia melakukan hal yang sederhana. Ia mengambil mie instan beberapa, kemudian diikat dan kemudian ditaruh, dicentelkan di pagernya. Kemudian ditulis di situ, siapa yang membutuhkan silahkan mengambil. Dan yang menarik adalah dalam waktu 2 jam, ada 16 orang mengambil mie instan itu. Dan mereka merasa bersyukur bahwa Tuhan memelihara melalui seorang nenek ini. Dan tetangga-tetangga yang melihat apa yang dilakukan oleh nenek itu juga kemudian tergerak untuk melakukan yang lebih besar, memberi beras dan sebagainya untuk orang-orang yang membutuhkan. Dan barangkali ini adalah sebuah inspirasi bagi kita. Bagaimana kita mengalirkan kasih kepada orang yang membutuhkan sesuai dengan kemampuan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita lemah, kita terbatas, tetapi Roh Kudus akan menolong kita dan memampukan kita untuk mengalirkan kasih itu. Kita berdoa, kita memohon, kiranya Roh Kudus itulah juga yang pada saat ini menolong kita untuk mengalirkan kasih, memberikan kasih kepada setiap orang yang membutuhkan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sekarang kita menaikkan doa syafaat yang akan kita akhiri dengan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang menjadi manusia dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami memuji dan mengagungkan nama-Mu ya Tuhan, karena Engkau menganugerahkan rahmat keselamatan melalui darah Yesus Kristus, mengampuni dosa-dosa kami. Kami menyembah-Mu, karena hanya Engkaulah yang patut kami sembah dan puji di tengah alam semesta ini. Kami bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu, ya Tuhan, yang menjadi makanan dan minuman bagi jiwa raga kami. Roh Kudus kiranya mematrikan firman itu dalam hati kami, dan kami senantiasa taat dan setia melakukannya. Ya Tuhan, Bapa kami sorgawi, perkenankan kami menaikkan doa syafaat kami. Kami mengingat dan mendoakan mereka yang sedang mengalami kelemahan tubuh, dalam perawatan karena sakit, bahkan ada di antara mereka yang sudah bertahun-tahun sakit dan mengharap kesembuhan. Ya Allah penyembuh, kami mohon kemurahan-Mu, ulurkan tangan-Mu dan jamahlah tubuh mereka. Sembuhkan dan pulihkan mereka ya Tuhan, sebagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan dan memulihkan yang sakit 2000 tahun yang lalu. Dan secara khusus pada saat ini kami membawa saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang dalam kelemahan dan dalam pemulihan kesehatannya. Kami mengingat Bapak Setio Murbono, Ibu Sukardi, Bapak dan Ibu Rumadi, Bapak Sumarto, Ibu Sudarni di Sungkono, Ibu Sumiati Suradi, Saudara Afrel, Ibu Kristina Winarni, demikian juga Ibu Yohana S. Suwasto, Bapak Untarto, Bapak Sudarno, Bapak Yonatan Ngatio, Ibu Wasono, demikian juga Ibu Suhardi, Ibu Mulyadi, Ibu Ismiati, Ibu Ari Darmani, Bapak Marjio S., Bapak Y. Sudarjo, Bapak Eli Pangayuwanto, Ibu Maryono, Bapak Aryadi SDP, Bapak Suradi, demikian juga kami mendoakan Ibu Marni Deborah Wiyadi, Bapak Sudaldi, Ibu Ita Oktavia, Bapak Karnoto, Bapak Kuswanto, demikian juga Ibu Ati Edison. Kami memohon Tuhan menjamah mereka, mengulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa itu Tuhan, supaya mereka dapat dipulihkan kembali dan beraktivitas sebagaimana biasanya. Demikian juga kami mengingat ribuan pasien yang masih dirawat karena terpapar virus corona. Kami mengingat dan membawa mereka dalam doa kami dan pengharapan kami. Oh Tuhan Maha Pengasih, kami menadahkan tangan dan berharap kuasa pemulihan dan kesembuhan-Mu dinyatakan atas mereka. Di saat mereka menantikan belas kasih-Mu, mereka diberi ketenangan hati, kesabaran, dan iman yang teguh kepada kuasa Allah yang tidak pernah berkurang. Keluarga yang mendampingi kiranya juga diberi semangat, cinta kasih, kesabaran, serta kekuatan untuk mendampingi. Kami juga memohon agar para dokter, perawat, tenaga medis, pegawai rumah sakit yang secara langsung menangani dan berhadapan dengan para pasien, kiranya Tuhan jagai dan lindungi mereka. Tuhan beri hikmat dan kemampuan yang terbaik untuk mengusahakan pemulihan para pasien. Berilah ilham, inspirasi, pengetahuan dan pengharapan kepada semua peneliti agar fokus dapat menemukan vaksin untuk mengatasi berbagai virus yang berbahaya ini. Bapa di dalam surga, saat ini kami juga bersatu hati berdoa bagi usaha-usaha pemerintah Indonesia yang berjuang memutus penyebaran virus corona dan berbagai dampak sosial ekonomi bagi kehidupan bangsa dan negara. Tuhan, kami memohon agar Indonesia tidak mengalami kekurangan pangan, perdagangan, usaha, dan bisnis bisa berjalan kembali dengan baik, keamanan terjamin, dan negara kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga keutuhannya. Kami berdoa juga kehidupan demokrasi, penegakan hukum, keadilan, kerukunan, kesatuan, kemakmuran,
kesejahteraan sungguh-sungguh dapat terwujud bagi seluruh rakyat Indonesia. Berkati dan tuntunlah Bapak Presiden Joko Widodo dan seluruh jajarannya. Kiranya mereka berhasil memimpin negeri ini dengan tegas, jujur, adil, dan mampu membawa Indonesia ke masa depan yang lebih baik. Ya Tuhan, sumber pengharapan kami, topang dan berilah jalan keluar bagi semua pekerja harian, buruh, pengemudi, kendaraan umum, pedagang kecil, pemilik bisnis dan usaha yang menderita kehilangan penghasilan, kerugian besar akibat ditutupnya untuk sementara bisnis mereka karena karantina, berbagai pembatasan akibat mewabahnya virus yang mematikan ini. Lindungi dan jagalah ya Tuhan Allah, agar kami semua yang tetap tinggal di rumah, atau semua orang yang terpaksa harus bepergian karena pekerjaan dan sesuatu yang penting, supaya kami tetap merasa aman dan terjaga keamanan dan kesehatan kami. Ya Allah Maha Besar, pemilik hidup, kami juga berdoa bagi pergumulan-pergumulan jemaat-Mu di GKJ Kanaan. Kami terus berdoa, memohon kemurahan Tuhan supaya proses perizinan pembangunan gereja, kiranya Tuhan menyingkirkan semua hambatan dan kesulitan dan membuka jalan untuk realisasi yang sudah lama kami rindukan untuk izin rumah Tuhan ini. Kami percaya tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan berkehendak, maka semua pasti akan terjadi dengan baik. Kami juga memohon berkat kekuatan dan penghiburan bagi saudara-saudara yang sedang berduka karena berbagai pergumulan iman yang berat. Kami berdoa untuk keteguhan iman dan pengharapan kepada orang tua kami yang sudah lanjut usia dalam kelemahan dan keterbatasan mereka, supaya mereka juga tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kami mohon tuntunan Tuhan bagi anak-anak dan kaum muda yang sedang menjalani pendidikan agar mereka berhasil studi mereka. Kami juga tidak lupa memohon belas kasihan-Mu bagi saudara-saudara kami yang merindukan perjumpaan dengan pasangan hidup dan mereka yang merindukan kehadiran buah hati dalam hidup perkawinan mereka. Ya Tuhan, kami memohon kemurahan-Mu bagi mereka yang kehilangan pekerjaan dan yang berusaha bangkit, mereka yang mengalami kesukaran ekonomi karena merebaknya virus corona, para pekerja kecil yang berjuang untuk menopang kehidupan keluarga. Tuhan, kasihanilah mereka. Di tengah upaya pemerintah memutus rantai virus corona, tolonglah kami juga untuk tekun menjaga kesehatan, menjaga jarak, dan tetap tinggal di rumah dengan sikap yang positif dan mengikuti seluruh anjuran pemerintah untuk kebaikan kami bersama. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa untuk seluruh kiprah pelayanan Gereja Kristen Jawa Kanaan. Demikian juga kami mohon berkat Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang mengabdikan diri dalam pelayanan gereja sebagai anggota majelis, aktivis gereja, koster, pegawai gereja, dan seluruh warga jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati dengan semangat, dengan sukacita, dan penyerahan diri seutuhnya kepada Kristus, Tuhan dan Raja Gereja. Bapa di dalam surga, pada akhirnya kami tidak menyerahkan seluruh keberadaan bangsa dan negara kami, di mana kami hidup dan tinggal. Kiranya kami anak-anak-Mu sebagai gereja, sebagai warga gereja, juga boleh terus membangun hubungan yang harmonis dengan sesama kami. Sekalipun kami berbeda, tetapi biarlah kami tetap hidup saling menghargai, saling menerima di negeri Pancasila ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa kami ya Tuhan. Jawablah dan kabulkanlah doa kami sesuai dengan kemurahan Tuhan. Karena Engkaulah Allah yang berkuasa dan hidup. Kepadamu semata kami memohon dan berharap. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan meletakkan telapak tangan kanan di dada sebelah kiri, marilah bersama dengan seluruh umat percaya di segala penjuru dunia, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersyukur kepada Tuhan dengan mewujudkannya melalui persembahan. Adapun dasar persembahan terambil dari 1 Tawarik 29 ayat 14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Persembahan bisa dilakukan dengan transfer ke rekening GKJ Kanaan, atau dengan mengumpulkan melalui amplop persembahan keluarga yang bisa kita sampaikan nanti saat ibadah umum. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa di surga, segala ungkapan syukur hanya kepadamu. Oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kini sebagian berkat yang kami terima kami persembahkan kembali kepadamu, sebagai ungkapan rasa syukur dan penyerahan diri kami. Baik itu persembahan minggu, persembahan bulanan, khusus, pembangunan maupun persembahan-persembahan lainnya. Kiranya Engkau kuduskan sehingga berkenan di hadapan-Mu. Kami juga memohon hikmat kepadamu, agar persembahan ini dapat dikelola dengan baik dan bermanfaat bagi kehidupan pelayanan di GKJ Kanaan. Berkatilah setiap pekerjaan dan usaha yang kami lakukan. Berilah ketekunan dan juga semangat agar kami penuh iman dan pengharapan kepadamu. Dan yang terutama, ajar kami untuk dapat mempersembahkan seluruh hidup dan kehidupan hanya kepadamu. Inilah doa dan permohonan kami. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, doa dan permohonan ini kami naikkan. Amin. Adanya ku
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang menghidupi salibnya dalam kasih dan kerelaan berkorban. Kini terimalah berkat-Nya. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.